Apa pandangan Islam menyikapi tentang pendapat jika istri sedang hamil dilarang bagi suami memotong hewan karena takut berpengaruh pada janin? Bagaimana kalau suaminya pekerjaannya sebagai penjual potong ayam? Tak apa, biar saya pegang. Ad-darun nafi'u. Ad-daru, Allah yang mendatangkan mudarat. An-nafi'u, Allah yang mendatangkan manfaat. Anak tu cacat, anak tu selamat dari ayam yang dipotong atau dari Allah? La haula wala quwata illa billah. Bismillah, ku sebut nama Allah. La yadurru ma'asmihi, tak ada yang bisa memudaratkan fil ardi, di bumi, wala fis sama, maupun di langit. Rusak akidah kita kalau gara-gara memotong ayam lalu anak cacat. Maka balikkan kepada Allah, jauhkan daripada setan. Sebelum tidur malam, istri yang hamil tadi membaca, suaminya ikut juga baca Qul huwallah 3 kali, Qul bil falak 1 kali, Qul a'udzu nas 1 kali, Al-Fatihah 1 kali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat 1 kali, ayat kursi sekali, ujung Al-Baqarah 3 ayat 1 kali. Dibaca, disapukan, dihembuskan ke tapak tangan, disapukan ke muka, ke kepala, ke dada. Suaminya baca, istrinya membaca. Habis solat subuh sekali, sebelum tidur malam sekali. Minta perlindungan Allah. Hembuskan air minum. Mau diamilkan, apa hukumnya? Zakat fitrah bisa dibayarkan langsung. Begitu zaman Nabi zaman dulu. Bawa beras, habis sholat subuh langsung serahkan ke fakir miskin. Nah, tapi zaman sekarang ini tak bisa diamalkan. Kalau masing-masing bapak menyerahkan ke fakir miskin, nanti ada fakir miskin yang dapat 2 ton, ada yang tak dapat sama sekali. Kenapa? Kebetulan fakir miskin ini banyak friendnya di Facebook. Update status dia, tolong bayar sama aku dong. Banyak kawan dia kebetulan punya grup pula di WA. Sedangkan yang satu lagi jadul, tak update status, tak ada kawannya. Oleh sebab itu kalau mau adil pemerataan, serahkanlah ke amil. Saya sendiri menyerahkan ke amil, setorkan ke masjid. Nah, ini tentang bayar zakat fitrah supaya pemerataan. Jangan bayar langsung. Bagaimana menyikapi suami yang berbuat jahat, sering mencaci istrinya? Nah, inilah laki Fir'aun tadi. Dulu waktu pacaran, sayang, kau lah bulan, kau lah bintang, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, buah hati belayan jiwa, setengah napas ku pergi. Pret. Setelah menikah nih, gombal, bullshit, omong kosong, tak ada itu cerita. Kau pilihlah yang rajin solat, yang solat berjamaah, yang rajin baca Quran. Mungkin dia tidak terlalu lemah lembut, lemah gemulai, tapi insya Allah hatinya bersih. Mungkin dia tak pandai basa-basi, sedangkan perempuan suka pula kata-kata yang membuatnya hanyut. Akhirnya laki-laki suka menjual kata-kata, perempuan suka terbuai dengan kata-kata. Komplitlah penderitaan. Nah, kalau sudah begini bagaimana caranya? Perempuan punya wali perempuan itu ada 6. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Panggillah wali-wali tadi, panggillah laki tadi. Hei Fir'aun, sini sebentar. Ini anak kemanakan kami ini bukan jumpa kau di tong sampah. Ini kau pinang dulu, betul? Sekarang kenapa kau kata kasar? Nah, duduk, mau dibawa kemana hubungan ini? Harus jelas. Kalau kebetulan ada walinya itu yang polisi, yang tentara, letakkan pistol itu di atas meja. Mau bawa kemana? Walaupun pelurunya tak ada. Karena kadang ada orang ini kurang ajar dia. Dianggapnya sepele saja anak-anak kemanakan perempuan kita. Saya tak ada anak perempuan, tapi keponakan perempuan saya ada. Bayangkan kalau dia nanti menikah, suaminya na'udzubillah. Saya berharap semoga suaminya hafal Quran. Amin. Perempuan ini anak kita, perempuan ini adik kita, perempuan ini kakak kita, bukan objek. Perempuan adalah saudara kita. Kenapa kau aniaya perempuan? Kalau kau tak suka, jangan dianiaya, cari aja satu lagi. Banyak yang tak setuju, mancing aja. Saya mau tanya Pak Ustadz, apa hukumnya kalau orang sudah memberi, tapi setelah itu disebut-sebutnya lagi? La tubtilu sadaqatikum
bil manni wal adza. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati orang. Disekolahkan anak yatim, banyak bersedekah. Ketika orang tadi tak balas budi, kalaulah bukan aku menyekolahkan kau dulu, kalaulah bukan aku yang mengangkat kau dulu, kalaulah bukan aku. Kalau ada orang model begini, sampaikan sama dia, Pak, yang selalu menyebut aku ada 4 Pak. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Qarun, yang ketiga setan, yang keempat siapa? Bapak lah yang keempat. Di akhirat tidak akan disapa Allah, tidak akan dipandang Allah, tidak akan diampunkan Allah, mendapatkan azab. Satu di antaranya Al-Mannan, orang yang mengungkit-ungkit, orang yang mengungkap-ungkap pemberiannya. Kalau sudah kita beri, sama macam mencampakkan sampah, maka jangan diungkap-ungkap. Kalau sudah kita campakkan sampah, jangan dikais-kais, dibuka-buka, ditengok-tengok balik. Pak Ustadz, apa ciri-ciri jodoh sudah dekat? Itu hebatnya pertanyaan di Sarolangun. Di mana-mana tempat lain pertanyaannya, apa betul kiamat sudah dekat Pak Ustaz? Apa tandanya? Awak pun takut mati. Ini apa tanda jodoh sudah dekat? Saya termasuk yang lama menikah. Balik dari Mesir kuliah lagi, balik dari Maroko tak langsung nikah. Jadi waktu itu saya tanyalah kawan-kawan yang udah nikah, bro, apa tandanya perempuan itu jodoh kita? Kata dia, Mat, nanti kalau nampak kau perempuan bergetar, itu berarti calon jodoh kau. Sudah tuh, asal nampak saya bergetar. Saya katakan, aku asal nampak aku perempuan bergetar. Jadi rupanya tak ada tanda-tandanya. Tak usah terlalu banyak membaca tanda-tanda, asal nampak kau suka. Iza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau tengok dia, suka engkau menengoknya. Jilbabnya panjang, tutur katanya lembut, hafal Al-Quran, cepatlah datang pinang dia. Kalau tak juga mau dipinang, larikan. Tentu tak begitu. Tentu dibawalah sesepuh ulama. Jangan kalian yang laki-laki petantang-petenteng, datang kalian ke rumahnya pakai celana jen, lutut koyak. Assalamualaikum Pak, saya mau minang anak Bapak. Tentu diusir Bapak itu. Bawalah Ustadz kita, coba bawa Ustadz Sarwan, coba bawa Ustadz Tamsil, Ustadz Taslim, coba bawa Ustadz Said Ambia. Tentu ketika kita bawa, siapa nih? Ini jamaah saya. Mantap nih, baik nih orangnya Pak Ustadz. Oh, entahlah. Ya, jadi ada rekomendasi, kalau kita ikan kecil, ikan teri, bawa ikan paus. Apalagi kalau yang dibawa Pak Bupati, diterimanya langsung. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa saya, diterimanya nanti. Bercanda. Ustadz, saya mau menikah Pak Ustadz. Bagaimana perempuan yang baik itu Pak Ustadz? Tungkahul mar'atu li arba' wali maliha, hartanya banyak kaya, wali hasabiha, keturunan baik-baik, wali jamaliha, cantik, wali diniha, agamanya bagus. Bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya? Kalau ada 4-4-nya, ngapa aku kasih ke kau? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari kawan tak bercacat, seumur hidup tak berkawan. Betul? Siapa mencari perempuan yang tak ada kekurangan, seumur hidup akan melayang. Siapa mencari laki yang tak sempurna, ingin yang sempurna, perfect, seumur hidup tak akan berlaki. Maka terima sajalah dia dengan segala kekurangannya. Jangan cari cantik. Kalian yang laki-laki jangan cari perempuan yang terlampau cantik, nanti dituduh orang kalian pakai pelet. Jangan pula cari yang buruk, malu kalian bawanya undangan. Yang sedang-sedang aja lah. Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta akan tumbuh karena selalu dipandang. Kalau selalu dipandang, tunggul pun cantik. Amalan apa yang bisa membuat pemuda menjadi baik, disiplin dan soleh? Tidak ada amalan yang paling bisa membuat pemuda disiplin dan soleh selain sholat berjamaah. Maka bawa dia. Kalau sudah terbiasa, apa kata pepatah Melayu? Allah bisa karena dibiasakan. Hayya 'alas shalah. 1 hari 5 kali. Ini pengalaman pribadi. Kalau sudah kita terbiasa sholat berjamaah ke masjid, kalau tak ke masjid rasa ada yang hilang. Betul?
Nah, yang bilang betul tuh yang biasa sholat berjamaah ke masjid tuh. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antaranya adalah sabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Hanya saja anak muda ini kadang kalau dibuat acara ceramahnya sama orang tua dia tak mau ikut. Pas ditanya, kalian anak muda kenapa tak mau datang? Takut kami Pak Ustadz, judulnya neraka. Jadi anak muda buat anak muda, buat diskusi panel. Siapa penceramahnya? Ustadz anak muda dengan bapak dari kepolisian. Judulnya apa? Bahaya narkoba. Begitu caranya. Nanti hari Jumat, hari Ahad depan buat lagi pengajian. Ustadz dengan tentara. Apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di panel berdua, modelnya dialog, interaktif, ada video, ada menyaksikan film pendek, maka ini. Dan yang paling penting pemuda dibuat acara penyelenggaraan jenazah. Ini sekarang banyak di masjid, kalau buat penyelenggaraan jenazah yang ikut orang-orang tua. Orang tua tak usah ikut, karena dia yang mau diselenggarakan nanti. Yang ikut penyelenggaraan jenazah itu anak muda kita. Karena kalau saya mati nanti, saya ingin jenazah saya yang mengurusnya adalah anak-anak kita. Banyak masjid mengeluh penyelenggaraan jenazah tak bisa dibuat Pak Ustadz. Kenapa? Karena modalnya mahal. Apa pula mahal? Modalnya kan cuma kain putih sama kapas. Iya, mandikan jenazah kan harus pakai boneka. Tak usah pakai boneka. Anak yang bandel pilih satu, mandikan. Kasih celana pendek, siram dia pakai Dorsmir. Siramkan rinso agak 3 bungkus. Kami selalu mendoakan semoga Ustadz dalam kesehatan, amin. Ini gara-gara isu sakit tak jadi ke Sarolangun. Kenapa Ustadz Somad itu masih hidup sampai sekarang? Karena doa orang Sarolangun. Ya Allah, sehatkanlah Ustadz Somad supaya bisa sampai ke Sarolangun ya Allah. Tapi kalau dia tak datang juga cepatkanlah dia mati ya Allah. Nah, akhirnya sampai saya lagi ke Sarolangun. Tidak ada doa yang paling kuat selain doa orang Sarolangun. Saya merasakan itu, luar biasa doanya. Sampai bisa datang sekali lagi kemari. Nah, udah ya, lunas sudah. Takut juga kita didoakan orang Sarolangun nih. Doanya makbul, doakannya wak mati toga. Bagaimana hukumnya makan sarapan di hotel sedangkan diperoleh 2 orang 1 kamar, sementara yang makan lebih dari 2 orang? Oh, makan haram tuh. Kan tiketnya cuma untuk 2 orang, tiba-tiba dibawa 2 kampung. Makan haram kita, jangan suapkan makan haram ke badan. Karena nasi yang dimakan sepiring berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke tangkai jantung, menyembur naik ke otak. Darah hitam menutup isi kepala otak. Nasiatin, kazibatin, khati'ah. Ubun-ubun, dosa. Kenapa ubun-ubun yang berdosa? Yang berdosa kan mata, yang berdosa kan telinga, yang berdosa kan tangan. Karena mata, telinga, tangan diperintah oleh otak. Jangan isikan darah haram. Itulah mengapa anak kita tuh benaknya payah mendapat Quran, tak mau membaca Quran. Anak saya ini bingung, saya Pak Ustadz, sudah saya suruh sholat, sudah saya bawa ini, kenapa tak mau? Karena makan haram. Jangan makan haram. Sudah jelas kawan tuh kerjanya riba. Bro, ayo kita makan. Tidak. Ayolah, tidak. Aku yang bayar. Oke. Jangan rusak. Hukum dalil dam kafarat solat orang sudah mati dengan emas. Ini panjang ceritanya. Bisa agak serius sedikit? Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang mati, dia niat iktikaf, mati dia, 1 malam iktikafnya bisa dibayar 1 mud. Berapa? 1 mud. 1 mud itu 7 on setengah. Jadi kalau ada orang berniat iktikaf 10 malam, mati dia, berarti dibayarkan beras sebanyak 7,5 kilo. Begitu kata Imam Syafi'i. Datang Imam Al-Baghawi,
Kata Imam Al-Baghawi, kalau iktikaf bisa dibayar 1 mud, sembayang pun bisa dibayar 1 mud. Ijtihad Imam Al-Baghawi bukan berdasarkan Quran dan hadis, tapi mengambil ijtihad Imam Syafi'i. Dia imam besar. Saya salut dengan Imam Al-Baghawi, tidak salah. Datang Imam An-Nawawi, dibuatnya cerita ini dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Jadi membayarkan fidyah solat dengan beras itu ada, tapi saya tak mengamalkan. Termasuk ketika abang emak saya meninggal, mereka mau bayar beras, saya bilang tak usah amalkan. Saya khawatir nanti anak-anak muda tak sembayang. Kalian kenapa tak sembayang? Sudah kami siapkan 2 ton Pak Ustaz. Bisa dipahami? Solat hadiah bagi orang yang sudah meninggal. Solat hadiah bagi orang yang sudah meninggal, pahalanya sampai. Solat sampai, puasa sampai bagi orang sudah meninggal dunia. Kalau saya solat 2 rakaat, saya hadiahkan pahalanya untuk emak ayah saya sampai. Itu dalilnya apa? Dalilnya qiyas. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwa liyuhu, ahli warisnya melaksanakan puasa. Sedangkan puasa sampai, solat pun sampai. Bagi yang tak mau melaksanakan, dia menolak qiyas. Kata dia puasa saja. Haji sampai, labbaik Allahumma syubrumah, ku hajikan syubrumah. Kau mengajikan siapa? Aku mengajikan syubrumah. Syubrumah itu siapa? Saudaraku. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan saudaramu. Itu menunjukkan haji sampai. Amal badan, haji itu tawaf, sa'i, melontar jumrah, amal badan. Kalau amal badan sampai, maka solat pun sampai. Karena solat itu amal badan. Tegak, ruku, sujud, i'tidal, salam. Itu dalil mereka yang mengatakan sampai. Hukum tawassul kepada Nabi Muhammad, para wali dan orang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah. Tawassul yang paling elok, tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, berkat aku bersedekah, mudahkanlah urusan nikah anakku. Ya Allah, berkat aku bersedekah, mudahkanlah urusan menjual tanah ini. Ya Allah, berkat, itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Bertawassul yang kedua, bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya ditulis oleh Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, ahli hadis dari kota Mesir, dari Maroko, tempat saya kuliah. Boleh bertawassul dengan Nabi dan dengan orang-orang soleh. Bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, bertawassul kepada Syekh Bahauddin Naqsyabandi, bertawassul kepada Abul Hasan Asy-Syadzili. Bukan minta kepada mereka, bukan minta ya Abdul Qadir Jilani, ya Bahauddin Naqsyabandi, ya Abul Hasan Asy-Syadzili. Bukan. Meminta kepada Allah dengan kemuliaan. Berkat kemuliaan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat kedudukan Syekh Bahauddin Naqsyabandi, aku mohon kepada Engkau ya Allah. Tetap memohon kepada Allah, tapi dengan menyebut orang soleh. Abdul Qadir Jilani disepakati tentang kewalian dan karamahnya. Di begitu kata Imam An-Nawawi, ayah ibu saya bercerai 4 tahun yang lalu, sesudah menikah 30 tahun. Tapi suami tak berikan nafkah yang cukup dan tak ada rumah, menumpang di rumah orang tua. Ahli waris mendatangi ayah saya, minta tanggung jawab sebagai suami. Apabila tidak bisa, maka ibu minta diceraikan. Ayah saya menjatuhkan talak 1 kepada ibu saya, tapi secara negara masih suami istri. Apakah sah hukum perceraian itu? Sah. Ini perempuan mesti tahu. Cerai terbagi 2. Satu namanya soreh, jelas. Yang satu namanya kinayah, kiasan. Yang cerai, sorry, ku ceraikan engkau talak 1, jatuh. Walaupun tercatat di KUA, jatuh. Sedangkan yang kinayah, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Itu kinayah. Kalau ada niat cerai, jatuh. Kalau tak ada niat, tak jatuh. Maka ibu kalau suaminya nyuruh, pergi pulang sana, jangan pulang, tanya dulu maksud Allah. Pergi kau balik sana, bang, abang ada niat apa tidak? Kalau abang ada niat tolak, ni jatuh bang. Kalau abang tak ada niat, makanya anak kita sebelum nikah diajarkan dulu fikih nikah. Kalau di Malaysia namanya kursus perkahwinan, kursus nikah. Ini orang dak. Di situ anak akad nikah, di situlah nasihat pernikahan. Berikut ini kita dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Awak berceramah, dia asyik foto selfie. Kiki 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 kiki.
Nah, nanti pas diceraikan laki dia tak tahu. Ini kisah nyata nih. Dah paham? Berapa bentuk tolak? 2. Kalau tolak sorry jelas jatuh. Kalau sudah jatuh talak, limit waktu talak itu berapa lama? 3 bulan. Selama 3 bulan itu boleh rujuk. Bagaimana cara rujuk? I back to you my darling. Itu namanya rujuk. Kalau sudah 3 bulan tak rujuk, maka tidak bisa balik lagi. Kalau mau balik pakai akad ulang. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 saksi, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Maka minta akad ulang balik. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sekian tunai. Itu namanya pengantin baru stok lamo. Kalau sah, apakah halal bagi ibu saya menerima uang pensiunan apabila ayah saya meninggal? Kalau sudah jatuh talak, maka tidak dapat warisan. Yang menyebabkan warisan putus, pertama kalau yang mewarisi membunuh yang diwarisi, tak dapat harta warisan. Yang kedua, bercerai, ibu dapat 1/4. Ini saya bocorkan berapa jatah ibu. Ini cerita duit kita ya. Bapak dapat duit 2 miliar, meninggal bapak, maka ibu dapat 1/4. Kalau 1/4 berapa itu? 500 juta. Kalau tak ada anak. Kalau ada anak, ibu dapat 1/8, 250 juta. Yang 50 juta untuk ke salon, yang 100 juta beli motor baru. Nah, habis itu nikahlah sama brownies. Itu kalau tidak pakai gono gini. Ada lagi namanya sekarang kompilasi hukum Islam Indonesia. Yang didapat sesudah menikah pencarian bersama itu dibagi 2. Nama hartanya gono gini. Apa arti gono gini? Aku begono, engkau begini. Kalau bapak dapat 2M, sebelum harta warisan dibagi 2 dulu. Kalau 2M, almarhum dapat 1M, siapa yang dapat 1 lagi? Nah, banyak yang senyum kan? Banyak ibu dapat. Nah, kenapa Ustadz cerita bapak yang meninggal? Selama ini kalau saya ceramah, kalau ibu meninggal, Ustadz giliran tak enak kami aja kata dia. Nah, ini tak jadi mati ibu malam. Kertas terakhir. Apakah kita berdosa kalau kita akrab bersahabat dengan non muslim? Ini mancing saya nampaknya. Ustadz Somad itu ustadz yang ekstrim, anti kebinekaan. Kepada non muslim pancung kepalanya, halal darahnya. Inilah orang yang tak punya paket. Nonton 5 menit yang dipotong-potong sama orang yang jahat di internet. Saya tinggal di Mesir, menyewa rumah. Nama tuan rumahnya Baba Yosef Hana. Nama tuan rumah kami Baba Yosef Hana. Agamanya Kristen Ortodok Koptik Mesir. Kalau tak percaya tanya Ustadz Ican. Betul kan bang? Tuan rumah saya Kristen. Tempat kami menyewa rumah Jalan Ali Bik Kabir Street, tempat Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Ketika Indonesia moneter naik dolar jadi 20.000, datanglah tuan rumah kami. Ya Beni, anakku, ini sewa rumah mau saya naikkan. Kenapa? Aku kena penyakit saratan. Saratan bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya cancer, bahasa kitanya kanker. Aku kena kanker, aku naikkan sewa rumah. Baba, kalau Baba kena kanker, kami lebih parah dari kanker lagi. Kami krisis. Kalau Baba mau menaikkan rumah, kami pindah dari sini. Apa kata Baba Yosef? Kalian jangan pindah, sewa rumah tak ku naikkan. 2002 saya pulang, sewa rumah tak naik. Kami berkawan akrab dengan non muslim, tapi bukan berarti kami ikut Natal, kami tak ikut ke gereja, kami bersahabat akrab. Kalau datang Pak Dubes, kami undang dia, kami datangi dia. Bayar sewa rumah, tetap kami datang ke rumahnya. Tapi untuk masalah agama, wala ana abidun ma'abatum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum. Kau bukan saudaraku dalam satu keyakinan, tapi kau saudaraku dalam satu kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu, jangan mentang-mentang beda agamanya, cabut pedang, pancung kepalanya. Emang ayam potong? Nah, sudah jelas bagaimana sikap Ustadz.
ini kawan saya sekantor, non muslim, anaknya nikah, boleh kami datang undangan? Silakan. Apa ucapannya? Selamat menempuh hidup baru. Jangan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Itu untuk Islam. Boleh kami makan di acara nikah tuh, silakan makan. Mereka tahu kita Islam, dibuatkannya satu pondok, Muslim food, makanan Islam. Tapi di sebelah kiri ada non-Muslim food. Jangan singgah ke situ. Ini kadang udah makan sini, nah singgah. Awak panggil dia. Kok kenapa situ? Aku tak ada, makan dagingnya, kuahnya aja sedikit gitu. Tak bisa. Ini ada aturannya. Nah, jadi bertetangga tak apa-apa. Nabi pindah dari kota Makkah, pindah ke Madinah, guide penunjuk jalannya itu namanya Ibnu Uraiqid. Ibnu Uraiqid itu agamanya musyrik non muslim. Jadi tidak serta-merta kalau beda agama langsung halal darahnya. Yang halal darahnya itu kafir harbi Israel yang mengusir Palestina. Itu baru. Kalau tempat kita tidak, mereka adalah kawan sahabat kita. Saya masih berkawan sama Cina, saya masih berkawan sama Batak Kristen, saya masih berkawan dengan Konghucu, saya masih berkawan dengan Jawa Hindu Buddha. Nah, ini adalah sahabat satu kebangsaan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih segala perhatian. Jangan pulang dulu. Di akhir majelis ada doa. Doa ini menurunkan rahmat barakah. Mari kita berdoa bersama-sama. Siapa baca doa? Ala hadhin niyah wa kulli niyatin salihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أرحم الراحمين ارحمنا. Wahai Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang, turunkan rahmat kepada negeri Sarolangun ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Turunkan rahmat berkah sehingga terbuka pintu-pintu rezeki untuk masyarakat Sarolangun ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba daripada anak-anak kami ya Allah. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik. Jadikan kami orang-orang yang memakmurkan masjidmu ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata fi salatil jamaah. Berikan kami istiqamah dalam melaksanakan salat berjamaah ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam akidah kami, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizq, berkahi rezeki kami, wa taubatan qabalal maut, beri kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut, wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan ketika amal kami nanti dihisab. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali abaina, ayah kami yang mencarikan rezeki makan halal untuk sekolah kami ya Allah, wali ummahatina, ibu kami yang sudah menghamilkan mengandung kami 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah, meregang nyawa dia melahirkan kami ya Allah. Andai dia hidup dapat kami cium peluk tangannya, tapi hari ini banyak yang sudah meninggal dunia, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha, la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allah mawaffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, berikan mereka istiqamah untuk menegakkan agamamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.